Ujma berani melawan Nabi dalam acara mencari untung. Ya. Kenapa saya mengatakan Ujma berani melawan Nabi? Saya akan buktikan dari sisi hujah, ya, dari sisi dalil. Dari acara sesi pertama itu baru sesi pertama saya lihat, karena di situ di dalam ini bersambung, ya. Jadi masih ada seri kedua mungkin yang akan tampil di untung itu. Saya menemukan ada 30 masalah. Ya, bayangkan banyak sekali. Saya menemukan ada 30 masalah dari ucapan-ucapan Ujma itu. Luar biasa banyak sekali nih. Padahal dia sekelas doktor itu. Ya. Yang pertama, sekarang lagi di Indonesia. Ya, saya dengar kamu kemarin di Malaysia. Betul, alhamdulillah ada selesai katanya. Dia kan ditangkap di Malaysia. Kenapa Bang? Jadi karena dianggap membawa aliran sesat. Pernyataannya menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi itu menyebabkan kegoncangan. Ujma selalu menyatakan MQ itu dikaitkan dengan nama Imam Mahdi. Padahal itu keliru. Kita tidak pernah menyatakan MQ itu Imam Mahdi, belum menjadi Imam Mahdi. Baru mengatakan Al-Mahdi. Ujma, tolong sampaikan kepada saya definisi Al-Mahdi itu. Al-Mahdi itu adalah orang yang dapat petunjuk. Coba bantah nomor 1 ini ya kepada saudara Ujma. Nabi sudah mengatakan tidak ada lagi petunjuk di ujung akhir zaman setelah aku wafat kecuali dalam bentuk mimpi. Baik. Jadi sangat jelas orang yang bermimpi berupa petunjuk dari Allah, orang itu mendapat petunjuk. Kenapa? Karena sudah jelas mimpi di ujung akhir zaman adalah sebuah mubasyirat. Ya. Mubasyirat itu adalah berupa petunjuk, kabar gembira, dan peringatan. Kalau Ujma berani, sekali lagi, saya siap dialog dengan Anda. Ya, saya sangat terbuka. Saya tidak pernah sekolah agama. Saya tidak pernah 1 bulan pun mondok sebagai santri di pondok pesantren. Bahkan seminggu pun belum pernah. Tetapi saya berani berhadapan dengan saudara untuk mengadakan dialog terbuka dan live diadakan. Ini sebagai satu undangan terbuka juga kepada Ujma. Kalau Anda benar dalam hal ini. Jadi di poin kesini saya sudah salah. Tidak pernah ada pernyataan kami kecuali dulu waktu di India, di Pakistan. Memang itu spesial. Kita bikin video saya live rekaman untuk disebarkan ke Afghanistan, ke Pakistan, dan ke India. Karena di sana lebih dikenal dengan nama Imam Mahdi daripada Al-Mahdi. Maka saya rekaman dulu pernyataan adalah Imam Mahdi. Selebihnya untuk kepentingan dakwah real Majelis Gajah di Indonesia, kita justru melarang semua anggota Gajah untuk memanggil atau mengistilahkan Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi. Belum. Kecuali calon Imam Mahdi. Boleh. Atau Al-Mahdi. Itu pernyataan pertama yang salah dari Ujma. Yang kedua, pernyataannya dia bilang ada kelompok yang membabi buta percaya dengan Muhammad Qasim. Harusnya kalau saudara Ujma teliti atau timnya lah, Anda kan punya tim. Silakan nonton video Majelis Gajah, semuanya secara utuh. Jangan hanya judulnya saja. Kami selalu menyampaikan ada dalilnya, ada hujahnya. Dan justru kami berkali-kali menyampaikan, apalagi seperti yang Ustadz Dede baru sampaikan dalam beberapa kajian sebelumnya, yang sudah ditampilkan di YouTube,
Muhammad Qasim itu persis sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman. Masalahnya Anda terlalu textbook, ya. Dan kelihatannya wawasannya, mohon maaf, lebih luas Ustaz Dede. Padahal Ustaz Dede itu dikatakan kalau bahasa keren sekarang Ustaz kampung. Ya, Anda nih Ustaz kota nih, Ujma ya. Tapi kalau lihat penjelasannya jauh lebih ilmiah Ustaz Dede. Ya, yang masih muda dan Ustaz kampung. Coba lihat. Malulah ya Ujma. Coba silakan, tidak usah Anda lah. Anda memang sibuk ceramah ke sana sini ya. Tolong anak buahnya suruh nonton semua video gajah. Salah kalau Anda mengatakan kami membabi buta. Kalau membabi buta itu kan orang yang tidak ada ilmu, tidak punya hujah, asal ngomong asbun, itu namanya membabi buta. Jadi itu dua kekeliruan. Yang ketiga, Ujma mengatakan Muhammad Qasim ditangkap di Malaysia itu karena masalah kesesatannya. Nah, oleh karena itu apa namanya situ muas ya, yang bagian ibarat kita muinya ya, menyatakan ini orang sesat, tangkap, menghebohkan. Ditangkap memang oleh pemerintahan Malaysia, tapi sudah selesai kata Muhammad Qasim. Terus kamu sekarang di Indonesia, ya. Padahal bukan. Muhammad Qasim di sana karena masuknya izin visa turis, kemudian dilaporkan oleh seorang akhwat yang suaminya ikut percaya Muhammad Qasim, sedang istrinya tidak percaya dan istrinya sangat menentang kepada suaminya, sehingga dilaporkanlah oleh istrinya ini yang punya jaringan di pemerintahan, sehingga disitulah Muhammad Qasim ditangkap karena tidak ada izin atau sertifikat sebagai pembicara. Dia adalah sebagai turis. Itu yang sesungguhnya. Kata Buya kan udah Buya bilang kemarin, kasih dia jalan jumpa dengan Buya. Oh gitu. Kalau gitu Buya, di ceramah Buya yang terakhir yang bisanya di Trans, di Masjid Trans TV ya, Trans Studio, di Masjid Trans Studio di Bandung. Depannya itu ya? Iya, di Jumat malam Buya selepas kajian terakhir. Silakan kata Buya kalau dia mau datang dari Jakarta itu dengan timnya datang, ya. Bodyguardnya gede-gede, besar-besar kan, rambut panjang-panjang, kayak ISIS gitu. Itu bodyguard lagi. Padahal bukan bodyguard. Itu ada para helper yang badannya gede-gede. Memang badannya gede-gede. Jadi kalau ini kan memframing namanya ya. Kalimatnya memframing seolah Muhammad Qasim dikawal di bodyguard. Ini kan berbahaya framing seperti ini ya. Padahal itu semuanya adalah orang yang percaya. Yang pertama ada Paris ya. Paris memang badannya besar dan orang yang pintar bahasa Inggris. Kenapa dengan Paris? Karena memang sudah pernah ketemu. Ya, jadi bukan bodyguard. Hal yang paling Buya tekankan sekali adalah satu, kamu sangat terkenal di Indonesia ini, mungkin di seluruh dunia, diklaim oleh pengikut fanatik kamu menyatakan dirimu Imam Mahdi. Nah ini ada kalimat fitnah lagi. Diklaim oleh pengikutnya bahwa Muhammad Qasim telah menyatakan diri sebagai Imam Mahdi. Benar enggak? Tuh, ini fitnah lagi. Yang benar adalah kita yakin dia calon Imam Mahdi. Jadi bukan Muhammad Qasim yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Ya. Jadi kalau dari pernyataan ini dia bilang, apakah benar kamu menyatakan Imam Mahdi? Ini menurut para pengikutmu, kira-kira begitu ya. Itu fitnah yang berikutnya. Apa kata beliau? Alhamdulillah saya datang kemari untuk meluruskan ini. Satu, saya tidak pernah mengumumkan itu. Kan ya, MK benar tidak pernah mengumumkan bahwa saya Imam Mahdi. Jadi kan jelas ini memframing seolah-olah kita mengeluarkan fitnah seolah-olah ya. Padahal kita tidak pernah mengatakan MK telah mengakui sebagai Imam Mahdi. Beliau hanya mengatakan begini,
Tidak mungkin Allah akan tolong kita kalau kesyirikan masih menyelimuti muka bumi ini. Kita harus arahkan umat kembali kepada tauhid. Saya katakan dalam hal ini kamu dan saya setuju. Kita sepakat, ya. Umat ini tidak akan pernah mungkin ditolong oleh Allah kalau masih dalam berbungkus kesyirikan. Harus ditauhidkan. Tugas kami para ulama, tugas kami para dai adalah meluruskan kembali, menegakkan kembali, mensyiar, mendakwahkan bagaimana tauhid yang benar menurut Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Akan tetapi memastikan kemenangan itu, ya, tidak di tangan kita. Dan kemenangan itu karena dia menyinggung Palestina ini. Beliau menyinggung Palestina dan solusinya menurut mimpi-mimpinya. Nah, di sini Buya menyinggung ya masalah mimpi. Buya katakan mimpi bukan menjadi panduan dalam beragama. Nah, mimpi bukan panduan dalam beragama. Inilah saya katakan kemarin Uzma sudah menjadi kaki tangan Dajjal, ya. Jelas sekali. Tidak ada toleransi kecuali itu. Dia katakan, ingat, ya, mimpi bukanlah panduan dalam beragama. Itu sangat menyesatkan dan dusta. Baik. Jadi dia sudah membatalkan apa yang Nabi sampaikan. Jadi makanya tema tadi, Uzma berani melawan Nabi Muhammad SAW. Baik, saya sampaikan beberapa hadis, contoh hadis. Ini sudah disampaikan sebutnya dalam video sebelumnya. Dan ternyata Uzma sudah tahu judul video itu. Karena di akhir tayangan pernyataan dia, saya sudah dituduh sebagai kaki tangan Dajjal katanya, oleh Gajah. Berarti dia baca judulnya, berarti hanya baca judul, tetapi tidak pernah menyimak isinya. Itulah bagian dari orang yang sombong, ya. Ini kepada pengikutnya nih, ya, dan kepada timnya. Sampaikan hadis ini kepada Uzma. Dia sudah benar-benar menutupi kebenaran ini, dan ini perilaku Dajjal. Saya katakan pada pagi ini sekali lagi saya tegaskan bahwa dia sudah jadi kaki tangan Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar. Dan mimpi yang paling benar adalah mimpi yang selalu dibicara benar. Mimpi seorang muslim adalah bagian dari 45 macam nubuwah atau wahyu atau kenabian. Bayangkan. Ini mengisyaratkan berarti mimpi orang-orang yang nanti menjelang kiamat. Bahkan sudah disampaikan juga di dalam kajian sebelumnya bahwa Nabi sebelum wafat sudah memberikan pesan bahwa setelah beliau wafat akan ada nubuwah-nubuwah berupa mimpi yang benar atau kabar kenabian. Jadi ini bertolak belakang dengan Gus Baha. Ya. Justru Gus Baha mengatakan mimpi adalah memiliki kekuatan luar biasa sebagai petunjuk di ujung akhir zaman. Bahkan mimpi itu pasti benar, dijamin benar, kata Gus Baha. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On, itu mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Padahal Nabi mengatakan mimpi di ujung akhir zaman mendekati kiamat itu adalah petunjuk. 45 macam nubuwah. Besar sekali kan? Nubuwah atau wahyu. Ya. Ini dalam hadis Muslim nomor 4200. Bayangkan. Saya sampaikan lagi satu hadis. Tidak bosan-bosan kita sampaikan ini. Mudah-mudahan didengar. Makanya nanti judulnya harus yang keras lagi. Rasulullah bersabda, jika zaman semakin mendekat, kan akhirnya mendekat kiamat, berarti
manusia biasa, karena Nabi sudah tidak ada. Di ujung akhir zaman, Nabi sudah tidak ada. Ya. Mimpi seorang muslim nyaris tidak bohong. Dan mimpi seorang mukmin adalah satu dari 40 bagian kenabian. Lihat ya. Jelas sekali. Jadi ini kabar kenabian. Di sini dijelaskan lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika sakit. Beliau ini menjelang wafat ya. Rasulullah bersabda membuka tirai jendela. Ya. Sementara barisan orang-orang berada di belakang Abu Bakar, banyak yang melihat berkunjung ke Nabi karena sakit. Sudah sakit parah waktu itu, mau meninggal, menjelang meninggal. Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, tuh, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim dan mimpi yang diperlihatkan kepadanya. Jadi seorang muslim bukan menyatakan Nabi, karena Nabi terakhir kan Muhammad. Berarti akan dialami orang-orang biasa. Ya. Dan itu dikatakan kabar kenabian. Kabar kenabian itu berarti petunjuk. Benarlah di dalam hadis lain sangat jelas. Makanya ujma, bacalah hadis-hadis mimpi yang benar ya. Anda kebanyakan cari uang soalnya mah. Jadi sudah susah belajar lagi ya. Sudahlah kalau bisa seharian tidak ceramah, coba kaji hadis-hadis mimpi. Di dalam hadis yang lain, mimpi di ujung akhir zaman yang dialami umat muslim itu berupa petunjuk. Dalam hadis lain berupa kabar gembira. Dalam hadis lain berupa peringatan. Kalau berupa petunjuk, masa dia katakan, ujma mengatakan bahwa mimpi di ujung akhir zaman bukanlah panduan dalam beragama. Masya Allah, luar biasa ya keberanian ujma. Itulah contoh kaki tangan Dajjal, karena kaki tangan Dajjal ciri-cirinya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi. Ya. Bahkan sudah jelas ada prolog pembicaraan antara sahabat dengan Nabi dalam hadis yang lain. Wahai kalau engkau sudah tidak ada, gimana dengan umat yang nanti ke depan ini? Kan kamu sudah tidak ada ya wahai Rasul. Tidak ada yang membimbing langsung. Ya. Nabi mengatakan jangan takut. Nanti ada mubasyirat sebagai petunjuk, sebagai kabar gembira dan peringatan. Tuh. Jadi, kalau dia mengatakan bahwa perkara mimpi tidak ada hubungan dengan perkara kaidah-kaidah agama, maka ini bahlul murokat. Ujma itu selain kaki tangan Dajjal, juga bahlul murokat. Sampaikan saja bahlul. Silakan para pengikut sampaikan bahlul, Anda bahlul ujma. Sekali lagi, sesuai dengan pernyataan kami, ya, saya memang ditugaskan tim sepakat dengan para ustadz, orang yang harus menghantam Dajjal dan kaki tangannya. Ya, tidak ada lagi kompromi, tidak ada kata sopan untuk para Dajjal dan pengikutnya, kecuali memang harus keras. Karena memang hadisnya begitu. Ada sekelompok orang yang memang keras kepada Dajjal, dan itu berarti artinya memang kepada Dajjal sudah Nabi isyaratkan harus keras. Ya. Baik. Dan saya siap menanggung risiko yang terburuk atas berbagai pernyataan yang saya sampaikan. Saya siap lahir dan batin ya. Saya kira jelas, banyak sekali hadisnya, sampai 50 lebih. Saya menemukan sekitar 53 atau 56 itu ya, saya lupa itu, kurang lebihnya. Saya teruskan. Ini poin berikutnya nih, kesalahan ujma. Ya. Nah, hanya mimpi para nabi yang diakui sebagai wahyu, selebihnya tidak bisa. Mimpi kalau itu baik, kalau itu benar, silakan itu di pribadi, tidak bisa menjadi panduan dalam bergerak, panduan di dalam mengambil keputusan kebijakan yang sifatnya publik. Nggak bisa. Pegangan kita hanya Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan dia terima itu semua. Coba bayangkan. Padahal
tadi sudah dikatakan oleh Nabi sebagai petunjuk bagi umat Islam. Ya. Dan di dalam mubasyiratnya Muhammad Qasim dinyatakan justru sebarkanlah mimpimu supaya umat tahu siapa dirimu. Itu perintah Allah di dalam mimpi Muhammad Qasim. Ya. Jadi perintah ini harus disebarkan. Supaya apa maksudnya disebarkan? Supaya umat tahu siapa dirimu. Muhammad Qasim, dirimu itu siapa sebetulnya? Jelas di dalam rangkaian hadis mimpinya, dia adalah Al-Mahdi yang kita tunggu. Kenapa? Pertama, Allah dalam mimpinya Qasim, kemunculanmu itu satu dari tanda 4 besar kiamat. Tuh, siapa lagi? Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, atau Al-Mahdi. Dan ketika lihat mimpi lainnya, jelas dia itu Al-Mahdi karena mendapat tugas untuk memimpin umat. Nanti dia akan dibayat, nanti dia ketemu Nabi Isa alaihissalam, nanti dia memimpin sholat dengan Nabi Isa. Itu dalam hadis semua adalah Al-Mahdi itu. Ujma juga sudah dusta itu, dusta. Ya. Bahwa dia sudah membaca mimpi Qasim, dusta. Saya jamin pasti dusta. Kalau orang sudah baca mimpi yang benar, pasti akan sadar bahwa dia itu Al-Mahdi. Pegangan utama kita hanya Al-Quran dan Sunnah. Seluruh mimpimu, selama itu bagus, silakan kamu pegang dan kamu yakini itu dirimu. Ya. Tapi untuk kau umumkan kepada publik, kami sebagai umat Nabi Muhammad yang disuruh berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, hanya berpandu benar nggak menurut Al-Quran dan Sunnah? Menurut hadis benar nggak? Kalau nggak benar, itu dibuang. Ujma selalu mengatakan pegangan kita hanya 2 katanya, Quran dan hadis. Ini Bahlul Murokat juga nih. Kalau Anda percaya hadis, maka Anda harus percaya mubasyirat. Apa yang sudah saya sampaikan tadi. Berarti Anda dusta, bohong. Itulah ciri-ciri Dajjal. Ciri-ciri kaki tangan Dajjal. Nutup-nutupi, bohong, dusta. Makanya Dajjal itu diberi gelar Al-Masih Ad-Dajjal. Seolah-olah seperti Utsman tadi persis, seolah-olah hebat. Ini hujahnya, aku ini Quran dan hadis. Padahal berbohong itu. Kenapa bohong? Karena kalau dia benar-benar berdasarkan hadis, harusnya percaya dengan mubasyirat. Seperti Gus Baha katakan, mohon maaf, ilmunya Gus Baha dengan Ujma itu jauh, kalau saya lihat jauh. Kami sebagai umat Nabi Muhammad yang disuruh berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, hanya berpandu benar nggak menurut Al-Quran dan Sunnah? Menurut hadis benar nggak? Kalau nggak benar, itu dibuang. Itu tidak diterima. Kalau benar, iya, boleh diambil. Karena yang diambil sebenarnya hadis. Ujma mengatakan ternyata kata Ujma mimpi bisa diambil jika sesuai hadis. Tuh. Ini berarti ini confuse sendiri. Dia bilang tadi dikatakan mimpi bukan dari bagian beragama, ya, atau bagian dari untuk digunakan untuk perjuangan dalam agama. Tapi dia menyatakan di dalam pernyataannya yang lain, mimpi bisa diambil katanya. Tapi jika sesuai hadis, berarti dia benar-benar terlihat sekali dia tidak baca mimpinya. Padahal mimpi Muhammad Qasim sesuai hadis. Kalau dia katakan nanti Muhammad Qasim akan Al-Mahdi akan muncul di Madinah, baca mimpinya memang Muhammad Qasim akan hijrah ke Madinah. Dia dicari-cari di sana dan dalam mimpinya pun begitu. Kan sesuai hadis berarti. Ya. Dalam hadis jelas Al-Mahdi akan memimpin sholat Nabi Isa alaihissalam, akan ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam mimpi Muhammad Qasim digambarkan sesuai hadis. Jadi kelihatan Ujma itu hanya kepentingan mencari untung, ya, di dalam pembicaraan ini. Nafsu yang dikedepankan. Kita mengatakan ya memang harus kembali umat ini kepada tauhid segala macamnya. Ahli tauhid ini di akhir zaman itu di Palestina saya katakan. Jadi mereka sudah benar.
Sekarang orang-orang yang berperang di Palestina itu adalah ahli tauhid. Justru ahli tauhid itu sekarang ada di Palestina dan Syam. Saya nyatakan Ujma ini kelihatannya berarti tidak paham tauhid. Ya. Bahwa salah satu tauhid yang murni yang diterima oleh Muhammad Qasim dan itu sesuai dengan hadis dan ini dipegang oleh rekan-rekan dari Salafi, dari yang lain, kelompok-kelompok lain yang benar-benar memiliki tauhid murni, foto pun itu sudah bagian dari syirik. Sedangkan Anda masih menggunakan foto-foto. Di Palestina itu, coba lihat, teman-teman lihat, di kehidupan Palestina saat damai, coba. Masih ada foto-foto di rumah. Bagaimana Anda mengatakan orang Palestina sekarang ahli tauhid? Makanya Allah pastikan tidak ada kemenangan jika orang Pakistan belum meninggalkan tauhid. Orang Palestina akan dibebaskan justru oleh orang Indonesia dan juga Pakistan dan Malaysia. Ya. Jadi Anda keliru ini. Karena definisi tauhid Anda dengan definisi tauhid Allah sudah berbeda. Ya. Oke, yang berikutnya. Akhir zaman itu dimulai, yaitu berdirinya khilafah Islamiyah. Baru tak lama kemudian Imam Mahdi muncul. Setelah berdirinya khalifah di Palestina, baru Imam Mahdi muncul katanya. Itu pendapatnya. Ini keliru besar. Anda tidak pernah membaca hadis sudah berulang-ulang ada di dalam kajian Majelis Gajah. Justru munculnya Al-Mahdi itu, bukan Imam Mahdi sekali lagi ya, ketika terjadi gempa-gempa, itulah tanda Al-Mahdi sudah diutus. Ini luar biasa Ujma. Mohon maaf, saya ini bukan tokoh agama, tapi kok paham hadis ini? Ya, hadis ini derajatnya sahih loh. Ya. Jadi tanda Al-Mahdi sudah diutus. Arti diutus itu apa coba? Yaitu berarti pasti sudah menyampaikan beritanya, sudah menyampaikan pesannya, namanya diutus. Itu tandanya ketika terjadi gempa-gempa. Dan kali ini pada tahun-tahun belakangan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama hidup manusia. Baru kali ini terjadi gempa di seluruh dunia, terjadi setiap detik, setiap menit. Ya. Oke, jelas sekali. Ujma keliru besar. Jadi setelah berdirinya kekhalifahan di Palestina, baru katanya Imam Mahdi muncul. Itu bahlul. Nanti Palestina itu akan dimerdekakan oleh umat muslim lain, dibantu. Kemudian bahwa kekhalifahan itu akan munculnya justru dari arah timur. Kehebatan kita nanti di Palestina, di Syam, dan sebagainya, itu nanti ketika munculnya Nabi SAW. Itu fase nanti, itu bukan pada saat fase Al-Mahdi. Yang berikutnya, penutupan Mas Ari, pengikutnya berkata, nah di sini pengikutnya, Buya, kami ingin memastikan pada Buya, pertama kami bukan Gaza. Mungkin Buya menyangka kami dari Gaza. Gerakan, itu orang Indonesia juga? Iya, orang Indonesia, tapi yang budi-budi gede-gede itu dari Malaysia. Oh, okay. Yang lain tadi dari kami bukan dari Gaza. Oh, udahlah. Yang itu yang gerakan akhir zaman. Ya. Kami pastikan Buya, mereka itu adalah orang-orang yang kami berlepas diri dari mereka. Masih ada videonya itu. Dan yang mereka klaim tentang Muhammad Qasim pun menyatakan saya tidak seperti yang mereka katakan dan saya berlepas diri dari apa yang mereka katakan. Jelas. Kami berlepas diri dari Gaza. Ya. Pengakuan yang datang itu semuanya tim mengatakan kami bukan Gaza, kami melepas diri dari Gaza. Loh memang bukan, kami bukan lulusan sekolah Dajjal. Kalau mereka itu lulusan sekolah Dajjal semua, dari mana kami tahu? Dari Mubasyirat.
yang mengisyaratkan memang mereka sedang salah jalan, tersesat, dan dinyatakan sekolah Dajjal. Nonton kajian Majelis Gajah sebelumnya. Betul kalau ini. Jadi baru satu aja ini yang benar, bahwa melepas diri dari gajah memang. Kami juga tidak akan pernah mengakui, kami tidak mau bahwa kami adalah tim helper yang ada di sekeliling Muhammad Qasim sekarang. Kami yang tidak mau. Karena mereka sangat jelas dari banyak mubasyirat, dari fakta-fakta yang bermunculan, mereka semua adalah sama, sejalan dengan definisi pengikut Dajjal.